Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenli Elsa Subukti dengan NIM 241010550379 dari kelas 02 SMJE 016. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan mengenai leasing. Pendahuluan, apa itu leasing dan mengapa penting? Leasing adalah metode pembiayaan aset di mana pihak lessor membeli sesuatu aset dan menyewakannya kepada pihak lease untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala. Dalam perjanjian leasing, lease menggunakan aset tersebut untuk kegiatan operasional tanpa harus membeli aset secara langsung. Pada akhir masa sewa, lease biasanya memiliki opsi untuk membeli aset, memperpanjang masa sewa, atau mengembalikan aset kepada lessor. Dan mengapa penting? Leasing menjadi penting dalam manajemen keuangan dan perbankan karena memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memperoleh aset produktif tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal. Melalui leasing, perusahaan dapat menjaga likuiditas, mengelola arus kas dengan lebih baik, serta memperoleh fleksibilitas dalam penggunaan aset sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Berikutnya ada jenis-jenis leasing. Capital lease versus operating lease. Yang pertama itu ada capital lease, bisa disebut dengan finance lease. Capital lease merupakan jenis leasing di mana pihak lease secara substansial menanggung resiko dan manfaat kepemilikan aset. Dalam capital lease, masa sewa umumnya mencakup sebagian besar umum ekonomis aset dan biasanya disertai dengan opsi pembelian di akhir masa sewa. Oleh karena itu, capital lease sering dianggap sebagai pembelian aset yang dibiayai melalui skema leasing. Yang kedua itu ada operating lease. Operating lease merupakan jenis leasing yang menyerupai perjanjian sewa tradisional. Dalam skema ini, kepemilikan aset serta resiko dan manfaatnya tetap berada pada pihak lessor, maka sewa operating lease umumnya lebih pendek dibandingkan umur ekonomis aset dan tidak disertai dengan opsi pembelian di akhir masa sewa. Jenis leasing ini biasanya digunakan untuk aset yang cepat mengalami keusangan atau hanya dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya ada mekanisme dan proses transaksi leasing. Yang pertama itu ada lease memilih aset. Lease mengidentifikasi aset yang dibutuhkan beserta pemasok yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Yang kedua itu ada lessor membeli aset. Lessor membeli aset dari pemasok berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan oleh lease. Yang ketiga itu ada perjanjian leasing. Lessor dan lease menandatangani perjanjian leasing yang mengatur syarat, ketentuan, jangka waktu, serta kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat itu ada pembayaran sewa. Lease melakukan pembayaran sewa atau angsuran secara berkala kepada lessor sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir itu ada pengembalian atau opsi beli. Pada akhir masa sewa, aset dapat dikembalikan kepada lessor atau lease memiliki opsi untuk membeli aset, tergantung pada jenis leasing yang digunakan. Selanjutnya di sini ada beberapa keuntungan leasing bagi pelaku bisnis. Yang pertama itu ada preservasi modal. Leasing tidak memerlukan investasi tunai besar di awal, sehingga membantu perusahaan menjaga likuiditas dan kestabilan arus kas. Yang kedua itu ada manfaat pajak. Pembayaran sewa leasing dapat diakui sebagai biaya operasional yang berpotensi mengurangi beban pajak perusahaan. Yang ketiga itu ada fleksibilitas teknologi. Leasing memudahkan perusahaan melakukan pembaruan aset secara berkala sehingga dapat menghindari penggunaan aset yang sudah usang. Yang terakhir itu ada peningkatan leverage. Leasing membantu perusahaan mengelola struktur pendanaan secara lebih efisien dibandingkan pembelian aset secara langsung. Risiko dan tantangan dalam transaksi leasing. Yang pertama itu ada biaya total lebih tinggi. Dalam jangka panjang, total pembayaran leasing dapat lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai atau pembiayaan melalui pinjaman bank. Yang kedua itu ada kewajiban jangka panjang. Perjanjian leasing mengikat lease untuk melakukan pembayaran secara berkala selama masa kontrak, meskipun aset tidak lagi digunakan secara optimal. Selanjutnya ada pembatasan penggunaan aset. Lessor dapat menetapkan batasan atau ketentuan
tertentu terkait penggunaan, perawatan, dan modifikasi aset selama masa leasing. Selanjutnya ada risiko aset usang. Pada operating lease, risiko aset usang umumnya ditanggung oleh lessor, sedangkan pada capital lease, risiko tersebut berada pada pihak lease. Dan yang terakhir itu ada kerumitan perjanjian. Kontrak leasing cenderung memiliki ketentuan yang kompleks, sehingga memerlukan pemahaman yang cermat sebelum disepakati. Perbandingan leasing dengan pembiayaan lain. Pada slide ini, ditampilkan perbandingan antara leasing, kredit bank, dan sewa biasa berdasarkan beberapa aspek penting. Pertama, dari aspek kepemilikan aset. Pada leasing, kepemilikan aset berada pada pihak lessor untuk operating lease, sedangkan pada capital lease, aset dapat dimiliki oleh lease. Pada kredit bank, aset menjadi milik lease atau pembeli. Sementara itu, pada sewa biasa, aset tetap dimiliki oleh pemilik atau penyewa. Yang kedua, dari aspek investasi awal. Leasing umumnya memerlukan investasi awal yang rendah atau bahkan tidak ada. Berbeda dengan kredit bank yang biasanya membutuhkan investasi awal yang cukup tinggi, seperti uang muka atau DP. Sedangkan pada sewa biasa, investasi awal juga relatif rendah atau tidak ada. Yang ketiga, dari aspek manfaat pajak. Pada leasing, biasanya sewa dapat diakui sebagai pengurang pajak. Pada kredit bank, bunga pinjaman dapat dikurangkan dari pajak. Sedangkan pada sewa biasa, biaya sewa juga dapat dikurangkan dari pajak. Keempat, dari aspek fleksibilitas aset. Leasing memiliki fleksibilitas yang tinggi karena memudahkan perusahaan untuk melakukan upgrade atau penggantian aset. Kredit bank memiliki fleksibilitas yang lebih rendah karena aset sudah menjadi milik perusahaan. Sementara itu, sewa biasa juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang kelima itu ada aspek pencatatan neraca. Pada leasing, khususnya operating lease, pencatatan bersifat off balance sheet. Pada kredit bank, pencatatan dilakukan secara on balance sheet, yaitu dicatat sebagai aset dan utang. Sedangkan pada sewa biasa, pencatatan juga bersifat off balance sheet. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa leasing menawarkan solusi pembiayaan yang berada di antara pembelian penuh melalui kredit bank dan sewa biasa, dengan mempertimbangkan aset, kepemilikan aset, fleksibilitas, dan pencatatan keuangan. Selanjutnya ada aspek hukum dan perpajakan dalam leasing. Yang pertama itu ada aspek hukum. Kegiatan leasing di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 010/PMK 010/2019 yang mengatur definisi, jenis, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing. Pemahaman terhadap perbedaan aspek hukum antara capital lease dan operating lease penting karena berpengaruh terhadap kepentingan aset dan perlakuan akuntansi. Yang kedua ada aspek perpajakan. Perlakuan perpajakan dalam transaksi leasing berbeda tergantung pada jenis leasing yang digunakan. Pada capital lease dapat melakukan penyusutan atas aset serta membebankan biaya bunga. Sementara itu, pada operating lease, pembayaran sewa dapat diakui sepenuhnya sebagai biaya operasional yang mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, pemahaman aspek perpajakan dan konsultasi dengan ahli pajak sangat disarankan. Studi kasus pembiayaan alat berat melalui leasing. Pada slide ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai pembiayaan alat berat melalui leasing. PT Konstruksi Maju membutuhkan sebuah ekskavator baru dengan harga sebesar 1.500.000.000 rupiah atau 1.500.000.000 rupiah untuk mendukung proyek jangka panjang yang sedang dijalankan perusahaan. Apabila perusahaan membeli ekskavator tersebut secara tunai, maka perusahaan harus menyediakan dana sebesar 1.500.000.000 rupiah di awal. Sementara itu, jika menggunakan kredit bank, perusahaan juga harus menyiapkan uang muka atau DP yang relatif besar. Oleh karena itu, PT Konstruksi Maju memilih menggunakan skema capital lease dari PT Pembiayaan Utama sebagai alternatif pembiayaan. Adapun detail dari skema leasing tersebut adalah sebagai berikut. Harga ekskavator adalah
1.500.000.000 rupiah. Jangka waktu sewa ditetapkan selama 5 tahun atau 60 bulan. Nilai sisa atau residual value ditetapkan sebesar 300 juta rupiah. Bunga efektif yang digunakan adalah sebesar 10% per tahun. Selanjutnya dilakukan perhitungan sederhana untuk menentukan besarnya angsuran. Jumlah dana yang dibiayai adalah harga ekskavator setelah dikurangi nilai sisa, yaitu 1.500.000.000 rupiah dikurangi 300 juta rupiah, sehingga total pembiayaan menjadi 1.200.000.000 rupiah. Dengan asumsi bunga flat untuk keperluan ilustrasi atau angsuran pokok per bulan dihitung dengan cara 1.200.000.000 rupiah dibagi 60 bulan, sehingga diperoleh angsuran pokok sebesar 20 juta rupiah per bulan. Selanjutnya perhitungan bunga per bulan secara rata-rata adalah 10% dikali 1.200.000.000 rupiah, kemudian dibagi 12 bulan, sehingga menghasilkan bunga sebesar 10 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, total angsuran yang harus dibayar oleh PT Konstruksi Maju setiap bulan adalah sebesar 30 juta rupiah, yang merupakan penjumlahan antara angsuran pokok dan bunga. Pada akhir masa sewa, PT Konstruksi Maju memiliki opsi untuk membeli ekskavator tersebut dengan membayar nilai sisa sebesar 300 juta rupiah, sehingga aset tersebut dapat menjadi milik perusahaan. Melalui skema leasing ini, PT Konstruksi Maju memperoleh keuntungan berupa kemampuan untuk langsung menggunakan ekskavator tanpa harus mengeluarkan modal awal yang besar, memiliki pembayaran bulanan yang terstruktur, serta memperoleh opsi kepemilikan aset di akhir masa leasing. Kita masuk ke slide terakhir, kesimpulan dan prospek leasing di masa depan. Leasing merupakan instrumen pembiayaan yang kuat dan fleksibel dalam manajemen keuangan dan perbankan. Melalui leasing, perusahaan dapat memperoleh akses terhadap aset produktif tanpa harus mengorbankan likuiditas atau mengeluarkan investasi awal yang besar. Dengan skema tertentu, leasing juga membantu perusahaan mengelola beban keuangan dan struktur neraca secara lebih efisien. Prospek leasing di masa depan diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap teknologi dan peralatan yang cepat berubah. Leasing akan tetap menjadi solusi pembiayaan yang inovatif dan strategis untuk membantu perusahaan menjaga efisiensi operasional serta meningkatkan daya saing di berbagai sektor industri. Oleh karena itu, sebelum memilih skema leasing, perusahaan perlu melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh serta memahami seluruh klausul dalam perjanjian leasing agar keputusan pembiayaan yang diambil sesuai dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.